Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran kitab Uqudulujen bagian waqala Nabi sallallahu iyyakum wal khalwah. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal khalwah bin nisa'i. Hadis Kangjeng Nabi, di dalam hadis ini dijelaskan iyyakum, kalian harus takut, harus mewaspadai, wal khalwah, kepada khalwah. Apa itu khalwah? Khalwah itu adalah menyendiri, nyari tempat sepi gitu khalwah itu ya. Nyari tempat sepinya dengan siapa? Bin nisa'i, dengan perempuan. Karena Nabi jangan suka nyari, ya jangan mojok lah bahasa kitanya begitu ya. Jangan suka mojok sama perempuan, sama lelaki yang bukan muhrim berduaan gitu ya. Ini mungkin bukan hanya buat kita ya, tapi nasihat-nasihat ini tolong selalu diingatkan kepada anak-anak gadis kita, anak-anak bujangan kita gitu ya. Bukan hanya buat kita ini yang udah tua-tua, ini yang lebih bahaya adalah anak-anak kita ini ya. Jangan dibiarin dia jalan sama lelaki, sama pacarnya berduaan, apa ada hal-hal kayak begitu tuh. Jangan. Karena ingat, yang menanggung jawab anak-anak kita ibu bapaknya ya. Apa yang dilakukan sama anak-anak kita nanti di akhirat yang akan mempertanggungjawabkannya ya. Ini sangat diwanti-wanti sama Nabi. Sampai kata Nabi, pawallazi nafsi biyadihi. Nabi sumpah ini ya, demi zat yang jiwaku ada di genggamannya, berarti demi Allah maksudnya gitu ya. Maholla rojulun bimroatin illa dahola syaiton bainahuma. Tidaklah lelaki dan perempuan berduaan, maka di antara mereka ada setan, kata Nabi begitu. Jadi ketika lelaki perempuan bukan muhrim berduaan, udah itu pasti yang ketiganya itu adalah setan. Itu mah Nabi sampai sumpah, berarti saking benernya, saking pastinya sampai pakai sumpah kan gitu. Kalau ngomong udah pakai sumpah kan berarti omongannya berbobot banget kan gitu ya. Berarti banget kan. Demi Allah kata Nabi, tidaklah lelaki dan perempuan yang bukan muhrim berduaan, itu pasti yang ketiganya adalah setan gitu ya. Kemudian wala ayyujahima rojulun hinziron mulatihon bitinin awhamain lahu mi ayyujahima mankibahu mankiban ro'atin la tahilu. Kemudian kata Nabi, kalau kita berdekatan, sender-senderan dengan babinya juga yang penuh dengan tanah kotor ya. Jadi kita nih berdesakan sama babinya juga bukan babi bersih, babi yang kotor, udah main tanah, udah kotor, udah bau dah begitu ya. Itu lebih baik kata Nabi dibandingkan seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim lendot-lendotan, nyerende-nyerendean. Sampai begitu kata Nabi. Jadi mendingan lendot-lendotan sama babi yang kotor karena gitu ya, daripada lelaki sama perempuan saling lendot-lendotan. Saking buruk-buruknya perbuatan tersebut gitu ya. Sampai sama babi aja lebih bagus sama babi, naudzubillah ya. Jadi jauhin, jangan ampe lah intinya gitu. Wa qala nabiyyu alaihi salatu wassalam an-nisa'u habailu syaiton. Ya Allah.
Kata Nabi di dalam hadis, perempuan itu kalau boleh diibaratkan itu bagaikan tambang-tambang setan, ya Allah ya. Walaula hajihi sahwat lamma kana lin nisa'i sultanah alar rijal. Kalau saja kita tidak dikasih sahwat, maka katanya boleh tuh perempuan jadi pemimpin gitu. Perempuan boleh gak jadi pemimpin? Boleh. Nggak boleh sekarang. Di dalam hadisnya begini ya. Jadi di zaman Nabi ada sahabat bertanya, di suatu kerajaan di Persia kalau nggak salah, ini raja Persia. Jadi orang tuanya meninggal nih, rajanya. Kan kalau raja nanti ngangkat anaknya yang jadi raja ya. Hanya saja ini raja nggak punya anak cowok. Maka yang diangkat akhirnya anak perempuannya. Dilaporin tuh ke Nabi. Ya Rasul, raja Persia udah sakit, udah parah, udah mau meninggal. Kemudian dia ngangkat untuk penerus kerajaannya adalah anak perempuan, karena dia tidak punya anak laki-laki. Apa kata kanjeng Nabi? Lam yaproh. Itu negara, itu kerajaan tidak akan bahagia, tidak akan maju, tidak akan beruntung. Artinya tidak boleh kita ngangkat pemimpin dari perempuan. Tapi ingat ya, ini konteksnya adalah untuk suatu kerajaan. Kerajaan itu apa? Yang kekuasaannya absolut. Kalau kerajaan mah ya, kekuasaannya teh udah satu aja kan ya kalau raja mah ya. Bagaimana kalau dengan Indonesia? Indonesia ini kepemimpinannya absolut nggak? Satu nggak? Tunggal nggak? Di Indonesia nih, kita kan republik disebutnya ya, bukan kerajaan ya. Republik Indonesia disebutnya ya. Nah, terus kepemimpinannya presidensial disebutnya ya. Pakai presiden, bukan raja kita mah ya. Kan ada yang presiden, ada yang raja, ada yang perdana menteri, kan beda-beda tuh ya. Nah, kalau Indonesia ini sistem kenegaraannya, kepemimpinannya absolut nggak? Satu nggak? Enggak ya. Republik mah enggak. Karena nanti presiden itu kan dia memang betul pemimpin tertinggi di satu negara, tapi apa yang ia lakukan itu teh melakukan hasil dari perintah DPR dan MPR ya, disebutnya legislatif disebutnya ya. DPR dan MPR itu legislatif. Kalau presiden disebutnya eksekutif kan begitu ya. Presiden kan nggak bisa melakukan sesuatu tanpa ada restu dari DPR dan MPR, kan nggak bisa ya, nggak bisa. Presiden yang mau bikin program apa itu harus diajuin dulu ke DPR sama MPR. Kalau DPR MPR yang menyetujui, baru presiden boleh melakukan, kan itu ya. Jadi berarti di Indonesia mah sistem kepemimpinannya tidak absolut ya, nggak seperti kerajaan. Karena tidak absolut, maka boleh perempuan jadi pemimpin. Boleh. Kalau model di Indonesia mah ya. Ibu DPR. Jadinya. Tapi kalau di rumah tangga kepemimpinannya absolut nggak kalau di rumah tangga? Absolut. Satu. Tunggal di rumah tangga mah ya. Nggak bisa diganggu gugat ya kalau di rumah tangga mah ya. Nah, maka ibu-ibu nggak boleh ngeganti suaminya jadi pemimpin rumah tangga, nggak boleh kalau dalam rumah tangga mah ya. Nah, meninggal beda udah. Namanya ya turun kan kita wakilnya. Kalau meninggal berarti istrinya ya. Meninggal. Iya. Turun ke wakil. Iya. Kalau udah meninggal, iya. Kita kan wakil. Tapi kan kadang suaminya masih ada juga, ada yang istrinya pengen ngatur, pengen gitu ya. Jadi walaupun si istrinya cari duit gitu ya, si suaminya sakit, udah nggak bisa apa-apa, kepemimpinan itu nggak bisa jadi gugur gitu ya. Selama masih hidup mah gitu ya, ya tetap aja si istri bawahan gitu ya, bawahan. Pelaturan apa-apa yang nentuin si suami gitu ya, kecuali suaminya sudah meninggal. Gitu. Nah, itu nggak bisa ya kalau dalam rumah tangga mah ya, karena absolut ya kepemimpinan rumah tangga mah. Jadi pada dasarnya perempuan itu nggak boleh jadi pemimpin, apalagi kalau di suatu kelompok yang kekuasaannya itu mutlak sendiri, absolut, nggak boleh ya.
Kecuali kalau yang tidak seperti di Indonesia boleh jadi presiden, jadi wali kota, jadi RT kan ya. Boleh karena memang tidak ada yang absolut kalau di Indonesia masih sistemnya ya. Nah kata Nabi di hadis ini, kalau saja lelaki itu nggak dikasih syahwat gitu ya, syahwatnya nggak gede lah gitu ya, maka katanya boleh tuh perempuan dijadiin pemimpin katanya gitu, nggak apa-apa tuh pemimpin. Kenapa maksudnya? Sayang, lelaki kan sama perempuan syahwatnya beda, lebih besar perempuan syahwat birahi ya, seksualnya dibanding laki-laki. Cuma bedanya kalau perempuan merasa malunya juga gede, rasa malunya. Kalau lelaki kurang malu dia mah ya, kurang malu. Syahwatnya kecil tapi rasa malunya juga dikit. Laki-laki mah ya. Kalau perempuan mah seimbang, syahwatnya gede, malunya juga gede. Akhirnya dia bisa menahan syahwatnya. Kalau laki-laki mah jarang yang bisa nahan biasanya. Nah kata Nabi kalau aja lelaki nggak dikasih syahwat itu sama Allah, boleh tuh katanya perempuan jadi pemimpin gitu, karena nggak bakal jadi fitnah ya. Tapi karena lelaki udah tanggung dikasih syahwat sama Allah, nggak boleh karena pasti bahaya gitu ya, nggak bakal bisa lah gitu ya seorang perempuan ngatur lelaki gitu, bahaya gitu ya, waduh bahaya. Apalagi tadi ada syahwat dari seorang lelakinya. Sampai ada satu ayat ya yang sering kita baca, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Artinya apa itu? Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ini doa ini mah ya. Dari apa tuh kalau tahlil tuh, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma tasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna lal qaumil kafirin. Artinya apa itu? Kita baca kalau tahlil itu dibaca begitu ya, tahlilan. Tapi artinya orang tahu ya. Dibaca doang ya, nggak tahu artinya ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak pernah menuntut sesuatu di luar kemampuan kita. Itulah yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu nggak pernah menuntut sesuatu di luar kemampuan kita, nggak pernah. Ini keadilan dan kasih sayang Allah kepada hambanya nih ya, nggak pernah. Anak TK, anak SD dikasih ujian anak kuliahan, nggak mungkin begitu, gitu. Nggak mungkin ya. Pasti anak TK ya soalnya soal TK itu diseimbangkan ya. Model kayak ibu-ibu nih begini nih, iman kita model kayak begini ibu-ibu, gak mungkin dikasih cobaan ujian kayak Siti yang direbus tuh siapa? Masito, Siti Asia ya, istrinya Firaun gitu ya, direbus istrinya, direbus anaknya, direbus suaminya kan gitu ya, dibunuh, direbus di air panas kan itu ya, supaya kembali menyembah Firaun, percaya kepada Firaun. Model kayak kita mah nggak bakal tuh dikasih ujian model begitu kita mah ya, nggak bakalan, karena nggak bakalan sanggup tuh ya model kayak kita mah ya. Kan baru kecepretan air sayur asam juga yang panas kita lagi nyayur udah sakit banget, kita mah nggak sanggup kan begitu. Apalagi direbus hidup, wah ya nggak bakalan. Atau model laki-laki sekarang diuji kayak Nabi Yusuf misalnya ya, diajak ke kamar sama Siti Julaiho, istri seorang menteri keuangan yang cantik luar biasa, pintunya juga 7 lapis, udah dikunci lagi, diajak hubungan badan, terus Nabi Yusuf malah kabur karena dia takut akan siksa Allah. Lelaki sekarang mah nggak bakalan dikasih ujian begitu, nggak mungkin ya. Termasuk sholat kita ya,
kita teh pengen husu sholat kita teh kan ya. Sebelum sholat udah diniatin, udah bismillah, udah auzubillah, udah baca doa, pengen husu. Udah apa aja dibaca sebelum sholat kita ya. Tapi tetap aja pada kenyataannya kita ngelamun lagi. Ini gimana nih kita nggak bisa husu? Apalagi kayak sahabat mah ya, dicabut tombak lagi sholat. Sampai nggak kerasa itu ya, lagi perang kena tombak. Terus kata sahabat, ntar ya kalau saya lagi sholat tolong cabut gitu ya. Pas lagi sholat dicabut, beres sholat dia nanya, udah dicabut belum? Saking nggak kerasa gitu ya. Padahal udah dicabut. Berarti kan tingkat khusyuknya itu sholat kayak apa tahu kan gitu ya. Kita mah digigit nyamuk aja grepean mulu kan gitu ya. Boro-boro dicabut tombak kan. Artinya khusyuk sampai kayak begitu teh ya Allah jauh banget buat kita mah ya. Kita sholatnya yang kayak sekarang ini kan begini ya. Terus ini saya gimana ini sholat begini ya Allah. Kan kita gitu ya. Ini gimana ya sholat saya begini diterima apa kagak ya Pak. Kan begitu ya. Allah ingat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak pernah nuntut sesuatu yang kamu udah nggak bisa. Jangan ngimpi-ngimpi pengen khusyuk kayak model-model sahabat, kayak jangan ngimpi kita mau kejauhan gitu ya. Udah sholat yang segini tuh udah keren banget kita begitu ya. Yang lagi sholat ingat jemuran, kita yang lagi sholat udah segitu tuh udah bagus banget buat kita udah gitu ya. Nggak usah minder gitu ya. Ini sholat saya enggak udah segitu udah bagus banget. Emang kita mah bisanya segitu. Dan Allah juga nanti di akhirat nggak bakalan nuntut begini. Kenapa kamu sholat kalau digigit nyamuk kerasa gitu ya? Tuh sahabat Nabi mah sampai dicabut nggak bakalan dibandingin ke situ sama Allah enggak gitu. Karena Allah tahu iman kita gitu. Itulah yukallifullah itu begitu ya. Kita nggak bakalan diberi ujian beban masalah di luar kemampuan kita. Pasti semuanya udah disesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Pasti itu mah. Nggak mungkin Allah kejam, tega, enggak bakalan. Allah Maha Adil, Maha Rahman, Maha Rahim, kan Maha tahu kemampuan kita gitu. La yukallifu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Manfaat dan madarat yang menimpa diri kita, ingat jangan suka nyalahin Allah. Itu ya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Maksudnya begitu ya. Kebaikan, keburukan yang menimpa kepada diri kita jangan pernah nyalahin Allah. Kenapa? Karena kata Allah, yang baik, yang buruk yang terjadi kepada diri kita itu teh gara-gara ulah kita sendiri. Gitu ya. Ya Allah, kenapa sih Allah gini-gini amat? Nah, gitu ya. Gini amat sih Allah ke saya. Nah, gitu ya. Enggak, Allah mah enggak gini-gini amat, kamunya yang gini-gini amat mah. Kitanya yang gini-gini amat mah ya. Karena apapun yang menimpa diri kita teh itu teh ulah tangan kita sendiri gitu. Yang bikin badan kita sakit kita. Yang bikin kita senang bahagia juga kita. Enggak ada faktor orang lain, enggak ada. Ini gara-gara kamu nih punya laki, anak, enggak ada gara-gara kamu, enggak ada. Semua itu gara-gara kita. Laha maka sabat wa 'alaiha maktasabat. Maka itu sibuklah mengoreksi, menjaga, menyelamatkan diri sendiri. Jangan suka ngopen-ngopen masalah orang lain. Karena hidup kita enggak ada urusan dengan orang lain, enggak ada. Ngapain sih meriksain orang mulu, mengevaluasi orang mulu, mendikte orang mulu, menilai orang, ngapain gitu. Diri kitanya sampai lalai, tidak pernah dievaluasi, tidak pernah dinilai, tidak pernah dikoreksi. Kan sampai begitu akhirnya, ngapain? Orang mulu diomongin teh orang mulu ya, si anu mulu si anu ya. Terus ngomongin dirinya kapan? Akhirnya orang tambah bagus, diri kita semakin terpuruk. Orang udah nyampe kemana kita masih ngegosip akhirnya. Jadi jangan udah. Semua yang menimpa diri kita itu karena ulah kita sendiri, maka sibukkanlah kita mengoreksi diri sendiri. Laha maka sabat wa 'alaiha maktasabat. Jangan nyalahin orang, udah. Jangan. Terus
la makasabat wa alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan Engkau siksa apabila kami lupa, apabila kami salah. Nah, ini doa kita ini ya. Ya Allah, jangan pernah Engkau siksa kami apabila kami dalam keadaan lupa. Kenapa belum sholat johor? Wajib saya lupa banget ya. Ini udah jam 4 belum sholat johor. Lupa. Bener lupa ini mah ya. Nah itu dosa-dosa yang karena lupa begitu, maksiat yang karena lupa begitu. Jangan sampai kita nanti di akhirat kena siksa. Jangan ya Allah. Ampuni gitu. Atau kita salah. Ini bayangin nih, salah ya, bayangin nih. Lupa sama salah ya. Apalagi atau kita lagi salah, itu juga jangan disiksa. Dosa maksiat karena salah. Biasanya orang kalau salah faktornya apa? Orang melakukan kesalahan, penyebabnya faktornya biasanya apa? Lupa mah tadi udah lupa itu. Kalau lupa ada obatnya enggak? Enggak ada, udah lupa mah udah enggak ada obatnya ya. Udah lupa mah udah deh, pokoknya udah diampuni sama Allah dah ya. Kesalahan maksiat karena lupa udah diampunin, itu mah udah enggak ada obatnya. Lupa mau diapain? Lupa namanya juga. Nah yang kedua mah bukan karena lupa ini mah ya, karena kesalahan. Kita melakukan dosa dan maksiat itu karena kesalahan. Pertanyaannya, biasanya orang melakukan sesuatu karena salah, faktornya apa? Penyebabnya apa biasanya? Melakukan kesalahan itu biasanya penyebabnya apa coba? Biasanya kita yang banyak salah kalau lagi ngapain ya? Kita lagi ngelakuin apa ya kalau banyak salah biasanya? Yang suka salah tuh kalau lagi ngapain kita? Enggak. Biasanya kesalahan itu terjadi kalau kita lagi ngapain biasanya ya? Kesel. Banyak salah ya, salah. Ini salah salah. Sebetulnya penyebab paling utama kesalahan mah karena ketidaktahuan. Salah mah sebetulnya penyebab yang nomor satunya mah karena ketidaktahuan. Kadang tahu itu dilakukan. Ketidaktahuan itu bahasa kasarnya mah bodoh, nggak punya ilmu kan gitu ya. Karena bodoh, karena nggak bisa bodoh ya. Makanya dia salah lagi ya. Karena nggak tahu ilmunya bodoh kan gitu. Nah artinya orang bodoh ketika dia melakukan kesalahan diampuni, nggak dosa orang bodoh. Bulan puasa ngerokok aja aki-aki misalnya. Ngapa Ki ngerokok aja? Lah emang ngapa ngerokok? Emang Aki nggak puasa? Lah puasa lah. Itu ngerokok. Lah emang ngapa ngerokok? Batal Ki ngerokok. Lah kirain Aki mah makan sama minum, ngerokok mah kagak. Orang kagak kenyang. Nah bodoh itu kan ya. Nggak tahu ilmu kan gitu ya. Salah itu dia. Batal nggak puasanya? Tidak. Udah matiin rokoknya Ki, lanjutin puasa. Nggak batal. Karena dia melakukan dosa karena salah itu faktornya karena dia tidak tahu alias dia bodoh, nggak tahu ilmunya. Itu dimaafin. Jadi dua tuh yang dimaafin sama Allah ya. Satu karena lupa, yang kedua karena bodoh. Diampunin udah. La tu'akhizna in nasina au akhtana. Terus Rabbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Jangan dikasih beban kayak beban orang-orang yang terdahulu. Ujian-ujian orang-orang terdahulu, wah berat-berat ya itu mah. Itu yang orang-orang dulu. Jangankan orang-orang dulu lah. Ujian musibah yang Allah berikan kepada orang tua kita aja, jangan sampai dikasihin ke kita. Karena yakin kita nggak bakalan kuat. Iman kita, mental kita, sabar kita, tawakal kita, ikhlas kita beda sama orang tua kita, beda banget. Pokoknya ujian-ujian yang orang tua kita alami ke kita mah jangan udah gitu. Karena pasti kita nggak bakalan mampu. Wala tahmil alaina isron kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Nah, terakhir doanya Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih.
ya Allah, jangan Engkau bebani kami di luar kemampuan kami. Nah, ini di dalam satu hadis tafsir ini dijelaskan yang dimaksud enggak kita minta jangan dikasih beban yang berat itu adalah masalah lelaki dan perempuan, godaan perempuan terutama. Ya Allah, jangan Engkau goda kami dengan godaan perempuan, gitu ya. Laki, seorang laki. Itu salah satu tafsir ayat itu ya. Karena godaan dari seorang perempuan bagi seorang laki-laki itu sangat berat, gitu ya. Makanya kita minta ke Allah, jangan sampai. Banyak banget udah ceritanya ya. Karir seorang laki-laki hancur gara-gara tergoda perempuan. Usaha, aduh jangan jauh-jauh dah. Di Bantar Gebang lah dekat pesantren saya. Belum lama ya Allah ya. Kita nggak usah nyebutin namanya, nggak usah, ini hanya pelajaran aja ya. Itu di pesantren di sana di Bantar Gebang, usahanya luar biasa. Wah, udah beli tanah di mana-mana, udah buka cabang di mana-mana, karyawannya banyak. Cuman kegoda perempuan gitu ya. Akhirnya dia nikah lagi, ketahuan sama istri tuanya minta cerai, diceraiin. Dia malah ngebelain istri muda. Sekarang usahanya terpuruk. Ya, yang biasanya setiap Muharram santunan, mau Lebaran santunan, kemarin udah nggak ada lagi karena usahanya terpuruk gara-gara kegoda wanita. Itu ya. Nauzubillah, waliyadzubillah. Gitu. Itulah berat-beratnya ya godaan perempuan, luar biasa ya. Dan kita tahu begini bukan kita lagi sedang menghinakan diri kita, tapi bagaimana kita mah tidak tergolong wanita-wanita ini, maksudnya gitu ya. Kita mah pengen jadi wa khairu mata'uha almar'atus sholihah. Sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah wanita solehah. Apa yang paling hebat perhiasan dunia? Emas, permata, berlian. Yang paling mahal, yang paling bagus apa di dunia? Yang kata kita gitu ya, Pajero, Fortuner, Alphard, Villa. Apa sih hiasan yang paling hebat di dunia ini? Gak ada artinya kata Nabi. Semua itu gak ada artinya dibandingkan kalau kita menjadi perempuan soleha. Nilainya itu udah ya Allah gitu ya. Nah kita mah menuju itu gitu ya. Diingetin begini teh bukan lagi menghinakan kita seorang wanita gitu ya. Ih, jadi perempuan jadi tali setan ya kan tadi gitu ya. Bukan itu, yaitu mah pengingat buat kita supaya kita jangan jadi tali setan. Kita mah pengen jadi perempuan yang menjadi perhiasan dunia tadi, gitu maksudnya. Dan anak-anak kita juga kan gitu. Waqad kila iza qoma zakarur rajul zahaba sulusa aklihi. Waduh, ini kacau ini ya. Lelaki katanya ini kalau udah terangsang gitu ya, kalau udah terangsang ngelihat perempuan atau ngelihat apa, itu akalnya 2/3 udah hilang gitu. Udah hilang itu 2/3 dari akalnya itu udah hilang. Jadi udah kagak normal. Lelaki mau begini udah kacau udah ya. Makanya iyalah, kasihanilah para laki-laki, jangan dibuat dia jadi gila gitu ya, gara-gara terangsang nafsu kepada perempuan. Maka itu jaga banget lah kita gitu. Jangan sampai kita menjadi sarana buat naikin nafsu birahi seorang laki-laki. Pakai bajunya yang tertutup, kita mah begitu ya. Jangan kayak ibu-ibu yang suka senam di depan Alfamart gitu ya. Ya Allah, pakai celananya. Kita jangan begitu gitu ya. Jangan pakai parfum wangi-wangi, kasihan laki. Itu kita mah kayak gitu tuh dijaga gitu kan. Karena kita pengen jadi perhiasan dunia yang paling mahal gitu. Jangan pokoknya lah yang menggoda jalan biasa aja gitu, jangan digutak enggak usah gitu. Ngomong jangan di ini ngomongnya kan gitu ya. Aduh kan ngomong beda kan ya, ngomong yang menggoda dengan ngomong yang biasa kan gitu ya. Telepon sama laki ngomongnya begitu ya. Aduh jangan. Kasihan lelaki kalau dia nggak sanggup. Nah itu bahaya. Suara aja kan aurat perempuan ya. Aduh, ngedengerin perempuan nyanyi sama lelaki nyanyi beda. Ngedengerin perempuan baca sholawat gitu ya sama laki beda gitu. Aduh, kalau udah ngedengerin perempuan yang sholawat
Udah gitu ya, udah. Buat lelaki gitu ya, buat lelaki. Nah, buat perempuan hal-hal seperti itu kita jaga. Jangan sampai kita malah menjadi, jangan begini juga, emang itu lelakinya gatal, ya jangan gitu. Lah emang lelaki mah begitu adanya kan gitu ya. Jadi hayu nyalahin lelakinya gitu. Jangan, kita mah jaga aja diri kita. Saya jangan jadi objek untuk mengundang, membangunkan nafsu birahi syahwat seorang laki-laki. Udah kita mah gitu aja. Gak usah nyalahin sama lelakinya aja, itu mah nafsuan, ini gatelan. Udah biarin, itu mau urusan lelaki kan gitu. Tinggal kita menjaga diri kita aja, jangan sampai kita jadi objek yang tadi membuat lelaki jadi maksiat lah, jadi berdosa gitu ya. Kalau kita nggak sengaja membuat laki-laki itu terangsang, kita dosa juga. Enggak, tidak ada hukum yang tak disengaja. Enggak ada ya. Tadi lupa sama salah. Nah satu lagi tidak sengaja ini. 3 berarti nih yang diampunin. Kalau tidak disengaja itu apa ya kategorinya? Kayak gimana sih kalau tidak disengaja, kayak gimana ya? Sama kayak lupa. Contohnya kayak apa yang nggak disengaja, kayak apa contohnya? Kayak apa contohnya yang nggak sengaja ya? Kayak apa contohnya ya? Nggak sengaja. Kita lagi cerita si Kabayan sebenarnya yang paling pas mah ya. Kalau contoh tidak sengaja itu cerita si Kabayan. Si Kabayan lagi kencing. Si Kabayan lagi kencing nih di gunung, lagi ngangon kambing, lagi kencing dia, kebetulan kencing. Terus dombanya mundur. Iya lagi makan gitu ya. Lagi makanin rumput, dombanya mundur aja. Kabayan kencing kan permelek kalau kencing aja permelek. Domba mundur nggak ketahuan gitu ya. Dia lagi kencing. Masuk kan itu ya kepunyaannya domba kan itu ya, punyanya si Kabayan. Itu contoh tidak disengaja kayak gitu ya. Lah saya lagi kencing, lagi meremelek, domba mundur kan itu ya. Jangan salahin saya kan itu ya. Itu contoh gak sengaja begitu mungkin ya. Itu nggak disengaja itu ya, nggak disengaja. Aduh, dimaafin, nggak disengaja ya, dimaafin. Sampai di situ nanti kita lanjutkan payajibu alal mar'ati iza arodatil huruj antasturo jami'ah badaniha. Mudah-mudahan manfaat. Amin ya Allah.